Pak Daud. Yesus datang ke dalam dunia, tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Apa Thomas? Menyelamatkan manusia. Tuhan datang hanya untuk menyelamatkan manusia, Pak Daud ya. Yesus datang, Elohim datang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Sehingga Elohim jadi manusia. Karena apa? Karena yang diselamatkan adalah manusia. Dan perlu Thomas tahu bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Betul. Pasti ada dosa. Betul. Baik dosa dari perbuatan, baik dosa dari keturunan. Ada kutuk di sini. Betul. Nah, Yesus datang, lahir di kandang domba, menjadi manusia. Dan Elohim ini menanggalkan kalahannya, menjadi manusia. Betul. Sama seperti kita. Sama seperti kita. Maka Tuhan Yesus adalah Elohim sejati. Amin. Dan manusia sejati. Amin. Bisa merasakan sakit. Betul. Bisa sedih. Bisa menangis. Amin. Merasakan sama seperti manusia. Ya. Bedanya satu. Tidak pernah berbuat dosa. Tidak pernah berbuat apa? Dosa. Dan Yesus datang disalib untuk menanggung segala dosa manusia. Karena yang bisa menebus manusia berdosa adalah manusia yang tidak berdosa, sama seperti manusia merasakan sedih, sakit, hanya bedanya satu, tidak pernah berbuat dosa. Yesus adalah Elohim, manusia sejati. Amin. Mati disalib, menanggung semua dosa-dosa manusia untuk menebus orang yang mau percaya. Amin. Di dalam nama Yesus ada penebusan, keselamatan, dan kemenangan. Yes. Jadi Yesus datang dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang mau percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menanggung dosanya. Amin. Dosa-dosa manusia. Amin. Ingat, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Gimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud ya. Jadi kita perlu tahu bahwa Tuhan menjadi manusia itu visinya adalah untuk menyelamatkan manusia. Dan Yesus tidak pernah berbuat dosa karena dia Allah itu sendiri. Allah sejati, Elohim 100%, amin. Manusia 100%. Bisa merasakan sakit, ya. sedih, kecewa. Tapi ingat, tidak pernah berbuat dosa. Tidak pernah berbuat dosa. Dan tidak berdosa. Sehingga bisa menebus manusia yang berdosa. Yes. Nah, amin. Amin Pak Daud. Nah, gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Sangat memberkati kita semua di Jumat Agung ini Pak. Gimana? Apa menurut Thomas yang perlu dibahas saat ini? Ya, Pak Daud kan pernah terlibat dalam dunia gelap. Waktu orang mati itu Pak, rohnya apakah langsung ke Firdaus? Apakah ada masa penantian selain di Firdaus Pak Daud? Dalam kacamata Pak Daud pernah lihat dunia gelap Pak Daud. Gini Thomas, pada waktu orang itu mati, langsung terpisah di antara orang hidup. Ya. Detik itu juga.
tidak ada 7 harian, tidak ada 40 harian, tidak ada 1000 harian. Cari siomay, bakso, mie ayam. Ya, jelas? Jelas Pak Daud. Jadi pada tembusan terakhir langsung terpisah di antara orang hidup. Langsung terpisah Pak Daud ya. Yang dalam Tuhan langsung ke Firdaus. Yang di dalam Tuhan itu langsung ke Firdaus Pak Daud ya. Untuk menunggu hari masa pembagian penghakiman. mahkota. Memerintah bersama Tuhan. Ya. Tapi itu bagian dari surga, Thomas. Ya, betul. Kalau yang di luar, orang yang percaya Yesus Pak Daud, yang tidak percaya Tuhan, yang tidak dalam Tuhan, langsung ke dunia orang mati. Dunia orang mati juga menunggu masa penghakiman. Menunggu hari penghakiman. Jelas, Thomas? Jelas Pak Daud, karena ini kan tentang Jumat Agung Pak Daud ya. Kita mau bahas tentang kematian dan dunia gelap Pak Daud ya. Boleh Pak Daud ya? Oke. Terus Pak tenang Daud, saja, Thomas. tenang saja. Nah Pak Daud, kalau misalnya orang itu mati disantet, itu apakah bisa terjadi Pak Daud? Orang mati disantet itu Pak Daud? Ingat, yang menyelamatkan itu bukan caranya dia mati, kecuali bunuh diri. Oke, jadi yang menyelamatkan itu adalah iman. Bukan caranya mati ya, meskipun disantet Pak Daud ya. Ya, tapi iman yang menyelamatkan. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat atau tidak. Oke, jadi kalau saya tegaskan Pak Daud, meskipun dia mati disantet, tapi dia percaya Yesus, berarti ada kemungkinan dia masuk ke Taman Firdaus Pak Daud, begitu? Bukan kemungkinan, pasti di Firdaus. Pasti Firdaus. Tapi kalau orang Kristen kan kata Pak Daud nggak bisa disantet Pak Daud. Bisa terjadi kalau dia ada celah. Celahnya apa misalnya Pak Daud? Kekecewaan, dendam, dan lainnya. Oh, tapi kalau orang kecewa Ingat, dendam nggak Ingat, orang yang di sebelahnya Yesus belum sempat berbuat baik. Ya, tapi masuk dalam tanah Firdaus. Model matinya adalah apa? Disiksa, disalib. Tapi dia berkata, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Hari ini juga ya. Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Berarti yang menyelamatkan itu bukan caranya, modelnya mati. Karena cara mati itu banyak macam hal, betul? Banyak. Jatuh ke sandung mati juga bisa. Gosok gigi keselak odol mati. Iya betul. Ketembak mati, betul enggak? Ya betul. Perang, bom, betul enggak? Betul. Nah, jadi bukan model caranya dia mati, tapi imanlah yang menyelamatkan. Ya. Bagaimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Nah, gini Thomas. Kadang kita ini banyak menghakimi orang. Betul. Ingat, apa sih dosanya orang berzina dengan dosanya orang yang mencuri uangnya Tuhan? Kan sama-sama dosa, Thomas. Sama dosa ya. Yang lebih berat kan mencuri uangnya Tuhan malah, Thomas. Begitu Pak Daud ya. Kan Lah itu meleset. ngerampok gereja gimana? Betul? Betul Pak Daud. Merampok uangnya Tuhan Pak Daud ya. Iya, betul enggak, Thomas? Betul Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Makanya saya itu tidak setuju kalau kita menjelek-menjelekkan orang. Betul Pak Daud. Karena hidup kita itu pun pasti ada kelemahan. Betul. Dan ada dosa. Betul. Yang penting kita mau bertobat, memperbaiki hidup dan jalan yang benar. Betul Pak Daud. Gimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud.
Luar biasa Pak Daud, sangat memberkati kita semua bahwa ya menjadi orang Kristen ini kita bukan sebagai hakim tapi saling mengasihi. Karena kasih itu menutupi segala sesuatu Pak Daud ya, daripada kasih itu menutupi segala sesuatu. Iya. Betul Pak Daud. Ingat Thomas, jangan diri kita merasa benar. Betul. Ada satu yang saya sesali dalam hidup saya Thomas. Apa Pak Daud? Yang paling saya sesali dan saya kecewa. Kenapa jadi terkenal? Pak Daudnya? Karena saya dari dulu tidak suka terkenal. Oh, kenapa Pak Daud? Pak Daud dari dulu kan nggak suka terkenal nih, sukanya main dan buktinya sendiri. Saya kan tidak punya akun Thomas. Betul. Dan saya kan tidak ada ambisi bikin follower, akun, medsos, Instagram. Tidak ada Thomas. Betul. Karena saya tidak suka terkenal. Tetapi nasibnya lain. Dari kecil saya terkenal. Dari kecil dukun santet itu Pak Daud. Setelah bertobat ya lebih terkenal. Lebih terkenal ya. Dan itu saya sesali dalam hidup saya. Bukannya bersyukur yang saya inginkan tahu tidak apa Thomas? Apa Pak Daud? Tidak terkenal. Tidak terkenal. Tidak terkenal. Banyak uang. Banyak uang. Menikmati hidup. Jalan-jalan. Jalan-jalan hidup sehat. Dan sehat. Sehat. Jadi orang terkenal itu susah Thomas. Susah Pak. Diintai mana-mana. Hidupnya disorot orang terus. Cara ngomong pun harus hati-hati. Betul. Betul. Dan kalau ketemu orang minta foto, salaman, tersenyum terus. Ya. Kalau tiap hari 1000 orang bisa keseleo Thomas. Iya Pak Daud. Betul nggak Thomas? Betul Pak Daud. Jadi dalam hidup saya ada satu yang saya sesali. Terkenal. Karena harapan hidup saya dari kecil satu Thomas. Ya. Tidak terkenal. Punya duit. Kelihatan miskin. Uang banyak. Uang banyak. Sehat. Jalan-jalan. Menikmati hidup. Jalan-jalan. Karena kalau kelihatan kaya ya repot Thomas. Didatangi pajak. Dikejar rampok. Hidup tidak tenang. Dan tidak aman. Tidak aman. Kalau kelihatan miskin, yang rampok juga males. Males. Yang mau nyuri juga males. Malas. Katanya podo kere ini Thomas. Nah, jadi dalam hidup ini paling enak apa Thomas? Tidak terkenal. Tidak kelihatan kaya. Tidak kelihatan kaya, tidak terkenal. Hidup apa adanya. Yes. Uangnya banyak. Uang banyak. Menikmati hidup. Jalan-jalan. Sehat. Sehat. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Setuju tidak pendapat saya Thomas? Setuju Pak Daud. Itu pendapat Pak Daud yang. Ingat, saya sendiri kasihan sama pendeta Gilbert. Kenapa Pak Daud? Dia terkenal sekali. Kemana-mana orang lihat dia pendeta kaya. Kemanapun dia pergi. Ingat Thomas, ya. Kadang banyak orang minta sumbangan. Betul. Gimana Thomas? Iya Pak Daud. Minta donasi, minta bantuan. Kalau nggak kasih, pusing Pak Daud ya kan? Nanti kalau nggak kasih, kesannya sombong gitu Pak Daud ya. Susah, kasihan pendeta Gilbert. Iya. Terkenal. Dan apa yang terjadi? Orang lihat dia kaya raya. Nah, setiap kali orang ketemu, minta sumbangan. Ada yang perlu, minta sumbang. Bagaimana Thomas? Iya Pak Daud, itu wilayah dan Pak paling Daud. enak saya Thomas. Iya. Orang lihat saya celana sama saya terus. orang miskin,
Bajunya sama terus. Bajunya sama terus, celananya 20 tahun. Sobek Jadi dijahit. kemana-mana aman, tidak ada yang minta sumbangan. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Betul atau Mas? Betul Pak Daud. Oh Pak Pendeta Gilbert kan ini Thomas terkenal dan kaya, jadi pusing kasihan juga. Gimana Thomas? Tapi Pak Daud pernah nggak lagi jalan gitu ketemu orang atau ketemu hamba Tuhan terus ditodong minta donasi, pernah nggak Pak Daud? Kepada siapa? Misalnya orang lihat Pak Daud kan semua orang tahu Pak Daud tuh terkenal, pasti kan punya banyak duit. Pernah nggak datang ketemu Pak Daud, Pak tolong dibantu Pak buat pelayanan, buat gereja, sumbangan itu. Tapi kan orang lihat, saya udah ngelihat celananya aja 20 tahun. Tapi kan orang awam kan berpikir Bapak kan pernah 10 tahun di pemerintah Pak. Tapi yang jelas satu Thomas, kemanapun pergi itu saya selalu aman. Aman ya. Tapi pernah nggak Pak Di Daud dalam ada orang Yesus ada keselamatan. Berapa Mas? pernah ada yang berani ngomong Pak Daud tolong dibantu dong buat sumbang ini sumbang itu, pernah nggak Pak Daud? Saya itu kebanyakan orang tidak bicara. Kalau Tuhan gerakkan nah biasanya saya telepon kawan saya untuk bantu dan dibantu kawan saya. Oke. Haleluya. Saya akan berdoa Aman Thomas. Silakan Tuhan untuk bantu Thomas Chandra. Thomas ini kawan baik yang sering ngasih saya berkat uang. Aduh, Pak Daud, jangan begitulah. Thomas diam-diam pendeta kaya. Wah, ini bikin kabar rumor nih Pak Daud nanti. Haleluya. Nanti kemana-mana Thomas, ada bayi minta sumbangan. Ini Pak Daud ini. Amin lah, saya aminkan aja. Itu sebuah kata profetik Pak Daud ya. Pak Daud, saya juga mau menyinggung tentang. Ya Pak Daud. Gimana Thomas? Ya Pak Daud, sedikit melebar bagaimana tentang gereja yang tabernakel itu di tahun 2032 ya Pak Daud. Ini kan tinggal berapa tahun lagi Pak Daud? Kemah tabernakel itu 2033 Thomas. 2033. Masalah kan di tahun itu Pak Daud ya. Kan tahun itu kan juga tergolong banyak masalah kan Pak Daud. Oh iya, tapi yang Betul, kan? 2033 itu Thomas kembalinya kemah tabernakel. Iya. Ya kita percaya Thomas, buat Tuhan berikan pemulihan untuk bangsa ini. Betul. Yang jelas Thomas, bulan 6, bulan 7 secara makroekonomi di Indonesia ingat stagflasi. Stagflasi ya. Wow. Inflasi dan deflasi bertemu. Bulan 6, bulan 7. Wow, berat sekali Pak. Mari kita berdoa supaya Tuhan pulihkan dan selamatkan bangsa ini. Oh yes. Kedua, kita berdoa untuk Pak Presiden Prabowo diberi hikmat marifat, kebijaksanaan untuk mengamankan negara ini, memulihkan ekonomi, dan untuk menstabilkan ekonomi. Yes. Saya percaya kita sudah berdoa, pasti Tuhan jawab, Tuhan tolong Bapak Presiden kita Prabowo dan wakilnya Pak Gibran supaya Indonesia diloloskan, selamat, dan dipulihkan. Amin. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Jadi pandangan saya bulan 6, bulan 7 itu berat-beratnya itu di bulan Agustus Thomas. Bulan Agustus, wah pas ulang tahun saya Pak Daud ya. Sampai akhir tahun Thomas. Sampai akhir tahun. Pak boleh digambarkan Pak supaya jemaat tahu beratnya tuh sampai level apa Pak Daud? Tapi dalam penglihatan
Saya berdoa Thomas, anak-anak Tuhan dipelihara Tuhan. Amin. Itu janji Tuhan Pak Daud ya. Tidak mungkin Tuhan ingkari Pak Daud. Percaya Tuhan tolong, Tuhan selamatkan. Amin. Ingat Thomas. Iya Pak Daud, ingat. Kita harus berkebun. Karena di kedepannya akan terjadi inflasi, harga-harga naik. Wah, ya. Saya punya saran Thomas. Apa Pak Daud saran tipsnya? Ini saya juga baru pesan untuk ternak ayam, khusus telur. Ayam petelur Pak Daud ya? Ayam Arab. Oh, apa itu? Saya udah pesan supaya diteruskan. Karena ingat Thomas, kita perlu swasembada telur. Oh ya. Saya sarankan yang ada di ngopi bareng kita ini, seluruh Indonesia, supaya berternak untuk telur. Yes. Untuk apa? Untuk bertelur, Untuk ternak ayam petelur. Ayam petelur. Iya Pak. Ya, ayam Arab ada itu Thomas. Ayam apa Thomas? Ayam Arab petelur Pak Daud. Ayam Arab, ayam Arab ada tuh Thomas. Ada. Pokoknya ayam petelur. Yang jelas satu, saya saran semua Untuk untuk swasembada telur. swasembada telur Pak Daud ya. Siapa Daud? Termasuk untuk ternak ayam Pak Daud ya. Karena ayam pun juga untuk dimakan sehari-hari Pak Daud ya. Iya. Tapi saran saya khusus petelur dulu, ayam petelur. Ya. Kan ada ayam Arab, gelarnya Thomas. Siapa Daud? Siapa Daud? Ya, gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa. Luar biasa Pak Daud. Itu Ya. pandangan saya Thomas. Yes Pak Daud. Pak Daud, ini sekarang berita-berita di masyarakat di Indonesia ini, di negara kita ini banyak tentang hukum, dan kok korupsi di Indonesia dikategorikan hukumannya paling rendah, paling mudah se-alam semesta Pak. Gimana nih? Paling apa? Paling ringan, paling nggak masuk akal di alam semesta. Thomas, itu bukan ranah kita untuk mengomentari. Oke. Itu karena kita bukan bagian itu. Siapa Daud? Terus masalah perang juga ini sudah mulai sepi Pak di medsos-medsos Pak. Ingat Thomas, yang tahu perang itu berakhir hanya Donald Trump. Dewa Trump. Dan yang kedua sama Iran. Ya, Iran dan Amerika. Pertama Tuhan, Amerika dan Iran Pak Daud ya. Kita hanya bisa main Tapi yang jelas satu jawabannya Thomas. Ini analisa saya, bukan suara Tuhan. Analisa Pak Daud ya. Kalau sudah masuk invasi darat, kalau sudah masuk mana Thomas? Instansi apa? Invasi darat. Invasi darat, perang darat, jawabannya panjang. Kalau sudah sampai perang darat, panjang Pak Daud ya. Karena perang darat kan perang terbuka, perang kota, pertempuran jarak dekat. Ya. Nah itu jawabannya satu Thomas, Panjang. panjang. Ya. Jadi kalau masih perang udara, perang cyber, itu hanya hitungan minggu atau bulan. Kalau udah masuk invasi darat, Ya. perang darat, perang terbuka, perang kota, pendudukan, penguasaan, jawabannya satu,
panjang. Panjang ya. Contohnya ada Ukraina. Ukraina ya. Udah berapa tahun? Betul Pak Daud. Sekarang gimana Thomas beritanya perang Iran? Itu Pak, senyap Pak. Hanya Pak kemarin berita tentang kita berduka cita, turut berduka cita tentara Indonesia yang gugur di medan peperangan. Nanti ujung-ujungnya nanti Thomas ya, bisa terjadi kayak di Vietnam. Apa ini analisa saya tentang perang darat. Tentang perang apa Thomas? Perang darat Pak, invasi darat. Nah, tapi ya belum perang darat itu tidak bisa dikatakan kalah atau menang. Karena belum ada pendudukan, penguasaan. Betul Thomas? Betul. Ingat, kita tidak usah ngomong Iran. Itu terlalu kuat dan terlalu besar. Buktinya Timor Leste aja berapa tahun lepas juga. Yang kedua, kita tahu Ukraina berapa tahun? Belum selesai. Pokoknya begitu tahu invasi darat, perang darat panjang. Ingat, Amerika kalah di Vietnam. Itu baru di Vietnam loh ya. Yang kecil Pak Daud ya. Belum sekuat Iran loh. Ya. Itu kalah, tapi menang di film Rambo. Di film Rambo Hollywood. Nah ujung-ujungnya nanti Thomas, analisa saya bukan suara Tuhan. Trump bicara, kita sudah sesuai target, kita sudah menang, kita cabut. Dan nanti dibikin film di Hollywood. Karena dikatakan menang atau kalah, jawabannya satu. Pendudukan, menguasai darat. Itulah pusat pertempuran. Geostrategis, geopolitik. Thomas, ini saya kasih gambaran. Untuk Amerika pusing sekali. Kenapa Pak Daud? Kalau Amerika cabut, ingat di Selat Hormuz itu Timur Tengah, itu petrodolar. Semua peredaran itu minyak, jual belinya dihitung, dilihat dari US dollar. Ya. Betul? Betul. Betul? Betul. Kalau Amerika cabut, Iran yang menguasai Selat Hormuz, ganti petro yuan. Wow, Cina ya. Petro yuan atau BRICS. Tapi masih ada rumor ya Pak Daud, Iran mau diajak kerjasama, diajak untuk diplomasi, tapi harus pembayaran minyak dengan petro yuan Pak Daud. Cuma Amerika belum respon. Sudah ada rumor ya Pak Daud, Iran mau diajak diplomatik, tapi Iran maunya nanti transaksi pakai yuan. Jadi pengaruh Amerika di Asia Pasifik Timur Tengah sudah melemah. Apalagi kalau sampai Oman, Haiti, Houthi ya? Houthi apa itu? Houthi apa itulah yang ada di selat juga apa laut itu perairan. Nah kalau sampai mendukung Iran, nah jadinya apa? Melemahkan petrodolar. Karena ingat Amerika mencetak uang tanpa dasar. Ekspor Amerika paling berhasil adalah US dollar.
Jadi Thomas, Ya. Donald Trump ini ya presiden itu ya pusing. Pusing Pak Daud ya. Dan ingat Thomas, Yes. dampaknya juga di Indonesia. Karena import, utang negara, semua juga transaksi Dolar. banyak pakai dolar dan dihitung dengan dolar, Yes. termasuk cadangan devisa Betul. US dollar. Yes. Jadi punya pengaruh juga Thomas. Ya. Bagaimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Makanya Indonesia ini sangat terpengaruh dengan dolar. Ya. Karena ingat, hutang, cadangan, devisa, kebanyakan dilihat dari apa? Dolar. US dollar. Betul Thomas? Betul Pak Daud. Makanya dan Indonesia ini masih banyak impor Thomas. Nah, tetapi untuk ketahanan pangan, saya sarankan semua Thomas untuk swasembada telur. Oke. Gimana Thomas? Untuk ayam petelur Arab Pak Daud ya, kita mengusahakan Atau ayam petelur ras apa terserah, penting petelur. petelur ya kan. Mau ayam kampung, mau ayam boiler, terserah. Yang penting peternak telur ya. Yang penting bukan telurnya Thomas. Sensor. Tit. Oke Siap Thomas. Pak Daud. Kita langsung doa ya Pak Daud. Yang pertama, mari kita akan Lili Sinaga. Wah ini orang Batak ini ya. Luwuk. Daerah Makassar ke sana ya. Shalom Silakan Pak. Bu Lili. Shalom Pak. Shalom. Pak Thomas dan Pak Daud. Ya silakan langsung. Pak, saya tuh pernah pelepasan hampir 1 tahun. Oh, Terus akhir-akhir ini tiba-tiba perasaan yang kayak dulu tuh balik lagi. Kayak Oh. Ini tidak ada Antara- setan nih Thomas, hanya perasaan aja. perasaan ya. Angkat Terus- tangan ya doanya. Pak, saya mau tanya. Dulu waktu saya pelepasan itu, saya ngeliat di tempat gelap, terus ada tanda mata segitiga mata satu di dinding itu. Ini yang penting ibu sekarang sudah bebas. Hanya perasaan aja. Kita doa ya Thomas. Siap. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus. Darah Yesus, Darah Yesus. hancurkan mantra. Juga mantra. Darah Yesus, Darah Yesus. bebaskan. Bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, Demi nama Tuhan. roh-roh jahat keluar. Keluar. Darah Yesus, Darah Yesus. bentengi. Benteng. Amin. Lanjut Thomas. Siapa Daud? Yang kedua Lili Oematan Kupang. Silakan Pak Lili atau Ibu Lili Kumatan. Ayo silakan buka kameranya Pak. Malam, Pak Daud, Malam. Pak Thomas. Iya, mau tanya apa? Mau doa ada. Ya kita doa ya Thomas ya, supaya dibuka berkat jalan ya. Angkat tangan. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, roh-roh jahat keluar. Darah Yesus buka berkat, buka masa depan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Lanjut yang ketiga Indah Surabaya. Silakan Bu Indah, Indah Farida Iya. Surabaya. Salam Pak Daud, salam Pak Thomas. Mau tanya apa Ibu?
saya minta tolong doakan Pak. Selama saya bertahun-tahun bekerja tapi tidak ada hasil, kemudian bantu keluarga pun juga tidak ada hasil. Semuanya seperti sia-sia. Kita doa ya. Iya Pak. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Darah Yesus, buka berkat, buka masa depan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Amin. Doa selama sebulan, darah Yesus. Oke, lanjut Thomas. Oke, yang keempat Vika, Kota Mabangu. Mana nih, Malaysia ya? Kota Mabangu di Manado Pak, Sulawesi Utara. Ya, gimana Ibu? Ya Pak, mau doa usaha Pak. Tiap usaha kemarin selalu gagal Pak. Kita doa ya. Usaha di pertambangan. Kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Darah Yesus, buka berkat, buka masa depan. Lawatan Tuhan, dekati Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut, Thomas. Lanjut, Ibu Dorcas, Taiwan. Wow, dari Taiwan ini ya. Shalom Pastor